Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noktera dari kelas 12 Farmasi absen 9. Di sini saya akan menceritakan pengalaman menarik saya ketika berada di lab farmasi. Pertama, saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai menuangkan air ke dalam botol. Pada umumnya, orang-orang, termasuk saya sendiri pada umumnya, kalau menuangkan air dari suatu wadah yang memiliki memiliki sudut seperti ini, memiliki sudut lancip seperti ini, pada umumnya pasti menuangkannya seperti ini. Itu pada umumnya. Namun ketika saya sudah masuk ke dalam lab farmasi, meskipun wadah perantara saya sudah memiliki wujud seperti ini, nanti akan saya tunjukkan gambar dari breaker glass. Breaker glass juga memiliki sudut lancip seperti ini, tapi tidak begitu besar ya. Tapi kita tidak boleh menuangkannya langsung seperti ini juga, tidak boleh seperti ini. Kita harus menggunakan bantuan dari batang pengaduk. Nah, di sini saya menggunakan batang sumpit karena saya tidak mempunyai batang pengaduk di rumah ya. Jadi jika kami di lab, kita untuk menuangkan air ke dalam botol, kita memasukkan batang pengaduk ke dalam botol, tapi tidak boleh seperti ini, tidak boleh. Kita harus seperti ini. Di atasnya tidak boleh menyentuh air. Lalu kita menuangkan air melalui perantara batang pengaduk seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu saat saya berada di lab farmasi. Kemudian yang kedua, orang pada umumnya termasuk saya sendiri ketika menutup botol pasti seperti ini. Ini tutup botol langsung seperti ini. Ketika orang pada umumnya pasti menutup botol seperti ini. Nah, seperti ini. Tidak tumpah ya. Namun ketika saya di lab farmasi, tidak boleh menutup botol seperti ini. Tidak boleh menggunakan tutup botol seperti ini. Kita harus menggunakan penutup botol karet, kertas perkamen, dan benang. Langkah pertama, kertas perkamen. Ini kertas perkamen milik saya sedikit lusuh karena memang ini menggunakan kertas perkamen seadanya yang tersisa milik saya ya. Kertas perkamen kita lipat menjadi yang kayak gini, kita lipat menjadi dua bagian. Setelah kita lipat menjadi dua bagian, kita lipat lagi menjadi 4 bagian. Setelah itu kita lipat dengan sudut kecil-kecil seperti ini sebanyak mungkin. Yang penting itu harus kencang dan kuat supaya menimbulkan efek bekas lipatan. Ya, saya masuk dengan efek bekas lipatan, nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Seperti ini ya. Nah, ini dapat kita lihat kertasnya. Tolong fokus ke sininya ya. Ini terdapat lipatan ini. Nah, setelah kertas perkamennya kita beri pola lipatan seperti itu, penutup botol karet ini kita tutupkan ke dalam botol ini. Sudah, kemudian kertas perkamen ini, sebelumnya kita harus mengukur dengan benang jagung juga. Tidak usah panjang-panjang. Untuk nanti benang ini akan kita lingkarkan pada mulut botol juga, jadi tidak usah terlalu panjang. Saya ambil segini saja kurang lebih. Nah,
Jadi kembali lagi, kertas yang sudah kita lipat-lipat sehingga terbentuk pola, kita taruh di atas penutup botol karet. Lalu pastikan tengah-tengah kertas ini berada tepat di tengah-tengah lingkaran botol juga, lingkaran penutup botol karet. Lalu kita tarik ke bawah kertasnya. Nah, di sini kita harus melipat satu-satu. Melipatnya seperti bentuk rok ya. Mungkin untuk lebih gampang saya memberi contoh gambaran seperti rok anak SMP, rok anak SD, itu kan ada bentuk lipatan-lipatan. Nah, kita meniru bentuk lipatan itu. Saya di sini hanya sekedar mencontohkan, mungkin kalau kurang rapi mohon maaf, tapi memang kita harus melipat dengan rapi. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya, dan saya akui saya juga masih harus belajar lagi mengenai lipatan-lipatan ini ya. Dapat kita lihat, mau disorot ya, dapat kita lihat hasil dari lipatan-lipatan tersebut yang sudah saya lipat ya. Kemudian di sini benang, jadi yang pertama kita lipat seperti ini di atasnya, kemudian yang satunya lagi kita lipat ke bawahnya seperti ini, yang satunya di atas, yang satunya di bawah, terus kita tarik, kita ambil dua benangnya. Nah, lalu kita seperti ini, dan lalu kita taruh di sini. Nah, lalu kita ikatkan kertasnya seperti ini menggunakan bantuan benang. Nah, lalu seperti ini. Sekarang kita tinggal melilit tali di leher botol untuk mengencangkan agar kertas pertamanya tidak copot. Lalu jangan lupa diikat dengan rapi, tidak kepanjangan. Kita potong biar tidak kepanjangan. Lalu di pinggir sini kertas yang seperti ini harus kita gunting agar bisa menjadi sama rata. Kita gunting biar rapi. Hati-hati jangan sampai talinya yang terpotong. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi ini cara menutup botol ketika saya berada di dalam lab ya, tidak tumpah ya. Begitulah caranya ya. Jadi itu sedikit dari cerita pengalaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.